Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang materi teori belajar konstruktivistik dan teori belajar pembelajaran humanistik. Kelompok 4 terdiri dari saya, Nur Ahmad Irfan, dan Sherina. Langsung saja, teori konstruktivistik dan humanistik. Konstruktivistik adalah proses membangun dan menyusun pengetahuan dalam struktur kognitif siswa berdasarkan pengalamannya. Jadi, siswa belajar dari pengalaman yang mereka dapat. Konstruktivistik lebih memahami belajar sebagai kegiatan manusia membangun dan atau menciptakan pengetahuan dengan memberi makna pada pengetahuan sesuai dengan pengalamannya. Contohnya adalah mengamati suatu spesies hewan. Di sini ada 3 fase, yaitu fase eksplorasi, fase klasifikasi, dan fase aplikasi. Fase eksplorasi adalah membiarkan siswa mengamati hewan tersebut. Fase klasifikasi adalah memberikan pengetahuan tentang spesies hewan tersebut agar siswa dapat membenarkan hasil pengamatan mereka. Fase aplikasi, melaporkan hasil pengamatan dan mendiskusikannya dengan teman satu kelas. 2. Teori humanistik lebih melihat pada sisi perkembangan kepribadian manusia atau psikolog. Teori humanistik sangat mementingkan orang yang dipelajari daripada proses belajar itu sendiri. Contohnya, dengan memperlihatkan media pembelajaran dengan materi yang terkait. Selanjutnya, ciri-ciri pembelajaran konstruktivistik. 1. Menekankan pada proses belajar, bukan proses mengajar. Mendorong terjadinya kemandirian dan inisiatif belajar pada siswa. 3. Memandang siswa sebagai pencipta kemauan dan tujuan yang ingin dicapai. 4. Berpandang bahwa belajar adalah suatu proses, bukan menekan pada hasil. 5. Mendorong siswa untuk melakukan penyelidikan. 6. Menghargai peranan pengalaman kritis dalam belajar. 7. Mendorong berkembangnya rasa ingin tahu secara alami pada siswa. 8. Penilaian belajar lebih menekankan pada kinerja dan pemahaman siswa. 9. Berdasarkan proses belajarnya pada prinsip-prinsip teori kognitif. 10. Menekankan bagaimana siswa belajar. 11. Sangat mendukung terjadinya belajar kooperatif. 12. Melibatkan siswa dalam situasi dunia nyata. 13. Dan yang terakhir, menekankan pentingnya konteks siswa dalam belajar. Selanjutnya, ciri-ciri pembelajaran humanistik. 1. Aktivis. Ciri dari siswa ini adalah suka melibatkan diri pada pengalaman-pengalaman baru dan cenderung berpikiran terbuka serta mudah diajak berdialog. Namun, siswa seperti ini biasanya kurang skeptis terhadap sesuatu. Dalam belajar, mereka menyukai metode yang mampu mendorong seseorang menemukan hal-hal baru, seperti brainstorming dan problem solving. Akan tetapi, mereka cepat merasa bosan akan implementasi atau penerapan. 2. Reflektor. Siswa tipe cenderung sangat berhati-hati mengambil langkah sehingga dalam mengambil keputusan mereka lebih menimbang-nimbang secara cermat baik buruknya. 3. Teoris. Siswa tipe ini biasanya sangat kritis, senang menganalisis
dan tidak menyukai pendapat atau penilaian yang sifatnya subjektif. Berpikir rasional adalah sangat penting dan mereka cenderung sangat skeptis dan tidak suka hal-hal yang spekulatif. Pragmatis. Siswa pada tipe ini menaruh perhatian besar pada aspek-aspek praktis dari segala hal. Bagi mereka, teori memang penting, tapi tak akan berguna jika tidak dipraktikkan. Selanjutnya, konsep dasar konstruktivisme. 1. Siswa sebagai individu yang unik. 2. Self-regulate learner, pembelajaran yang dapat mengelola diri sendiri. 3. Tanggung jawab pembelajaran. 4. Memotivasi pembelajaran. 5. Peran guru sebagai fasilitator. 6. Kolaborasi antar pelajar. 7. Proses top down, proses dari atas ke bawah. Konsep dasar humanistik. Pendidikan humanistik menekankan peranan siswa. Pendidikan mereka lebih menekankan bagaimana mengajar siswa, mendorong siswa, dan bagaimana merasakan atau bersikap terhadap sesuatu. Tujuan pengajaran adalah memperluas kesadaran diri sendiri dan mengurangi kesenggangan dan keterasingan dari lingkungan. Penerapan teori konstruktivisme. 1. Mendorong kemandirian dan inisiatif siswa dalam belajar. 2. Guru mengajukan pertanyaan terbuka dan memberikan kesempatan beberapa waktu kepada siswa untuk merespon. 3. Mendorong siswa berpikir tingkat tinggi. 4. Siswa terlibat secara aktif dalam dialog atau diskusi dengan guru dan siswa lainnya. 5. Siswa terlibat dalam pengalaman yang menantang dan mendorong terjadinya diskusi. 6. Guru memberikan data mentah, sumber-sumber utama, dan materi-materi interaktif. penerapan teori humanistik. 1. Merumuskan tujuan belajar yang jelas. Mengusahakan partisipasi aktif siswa, memulai kontrak belajar dengan bersifat jelas, jujur, dan positif. 2. Mendorong siswa untuk mengembangkan kesanggupan siswa untuk belajar atas inisiatif sendiri. Mendorong siswa untuk peka, berpikir kritis, memaknai proses pembelajaran secara mandiri. Keempat, siswa didorong untuk bebas mengemukakan pendapat, memilih pilihan sendiri, melakukan apa yang diinginkan, dan menanggung resiko dari perilaku yang ditunjukkan. 5. Guru menerima siswa apa adanya, berusaha memahami jalan pikiran siswa, tidak menilai secara normatif, tetapi mendorong siswa untuk bertanggung jawab atas segala resiko perbuatan atau proses belajarnya. 6. Memberikan kesempatan murid untuk maju sesuai dengan kecepatannya. Lalu yang terakhir, evaluasi diberikan secara individual berdasarkan perolehan prestasi siswa. Baiklah, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.